Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gia. Hari ini saya bersama Pak Freddy. Beliau adalah pendiri konsultan Global Edu Amanah kuliah di Turki yang siap membantu kalian untuk mempersiapkan pendidikannya ke negara Turki. Assalamualaikum Pak Freddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Oke. Semangat tentunya terus. Siap. Nah, pada hari ini Global Edu Amanah mengenalkan nih Pak Freddy selaku founder Global Edu Amanah yang juga sekaligus putrinya kuliah di Turki. Wah, saya yakin teman-teman penasaran, kita ulik ya terkait tentang program kuliah di Turki sekaligus pengalaman putrinya Pak Freddy nih yang sudah kurang lebih berapa tahun Pak Freddy? Sudah masuk tahun ketiga ya, 2020 berangkatnya. Wah, baik Pak Freddy, boleh di awal nih kita mengenal Pak Freddy lebih dahulu terkait lagi sibuk apa nih Pak Freddy? Kalau sekarang ya banyak kesibukan kita ya. Ya selain bantu-bantu di sini tuh di Global Edu Amanah gitu. Juga ada beberapa kesibukan lain lah. Kita ada bisnis-bisnis, terus ada kegiatan-kegiatan lain yang tentunya positif lah untuk kita semua gitu ya. Ya. Baik. Nah, Pak Freddy, kita penasaran nih. Terkhusus banyak banget ayah bunda yang berkonsultasi bareng Global Edu Amanah yang ingin bertanya-tanya nih, nanti ketika kuliah di Turki bareng Global Edu Amanah itu seperti apa sih gambarannya? Nanti di sana tuh seperti apa prosesnya dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu podcast pada hari ini kita akan ngulik nih sudut pandang orang tua yang ingin memberangkatkan putra-putri tercintanya kuliah di Turki. Nah, pertama-tama nih di awal ketika ingin memberangkatkan putrinya Pak Freddy nih ya, kira-kira pertimbangan apa sih yang paling besar? Yang pertama gini, saya orang tuanya, ibunya juga orang tuanya. Terus selama ini kan kita aktivitasnya di lokal, di nasional gitu. Udah cukup lah untuk orang tua. Betul. Seperti saya, luasnya wawasan segitu. Tapi anak-anak nggak boleh. Anak-anak itu wawasannya harus internasional. Kalau kita wawasannya nasional, anak-anak kita harus lebih jauh dari kita, wawasan internasional. Dan kenapa memilih Turki ya? Pertama kan, karena memang kualitas pendidikan di Turki sekarang sudah bisa bersaing. Itu yang saya dapat informasi sebelumnya. Fasilitasnya bagus dan juga yang tentu ya, yang paling menarik itu adalah biayanya juga murah gitu. Ya? Malah bahkan di universitas negeri itu sangat murah. Bahkan ada yang sampai gratis juga katanya kan gitu. Nah, itu sebetulnya yang jadi pertama ketika saya bicara sama anak saya excited ya, senang sekali gitu karena dimotivasi oleh kita orang tuanya untuk bisa lebih melihat wawasan internasional supaya bisa berdaya saing tinggi, bisa berkompetisi, apalagi sekarang era digital ya. Betul. Era digital nih kalau kita tidak melek internasional berat kelihatannya anak-anak kita untuk bersaing ke depan. Saya kira itu alasan paling utama di situ. Ya, karena memang banyak banget benefit negara Turki ya. Tadi pemerintahnya pun juga sangat mendukung pendidikan di negara Turki, akhirnya memberikan support. Biayanya tadi terjangkau ya. Betul. Jadi standar Eropa biayanya terjangkau. Nah, selama 2 tahun ini nih Pak Freddy nih perkembangan akademik. Ya, ini saya mau tambahkan dulu sekali lagi ya. Yang membuat tertarik di Turki juga kan di sana negara Muslim ya. Jadi karena di sana negara Muslim, saya tidak khawatir lah dengan anak-anak gitu ya. Paling tidak karena di sana ada masjid, orang-orangnya juga pasti tidak jauh berbeda lah karena sesama umat Islam dengan Indonesia, dengan anak saya, dengan kita semua. Jadi dari sisi hal itu aja sudah membuat tenang lah untuk bisa sekolah ke sana. Nah, kemudian juga anak saya juga mengambil kuliah di sana juga berdasarkan apa sih yang diinginkan dia ke depan. Ternyata di Turki hampir semua ada ya. Dia mau ini ada, mau ini ada, jurusan apa ada, dan dia akhirnya ambil keputusan secara akademik dia mengambil fakultas Nutrition and Dietetics gitu ya. Oke, nutrisi dan gizi ya jadinya ya. Gizi dan diet lah gitu. Oke. Dan dulu masuknya lewat jalur ini, pakai yang berkas ijazah gitu, dan alhamdulillah bisa diterima di sana gitu. Kampus di Bandirma, kampus Bandirma University. Jadi teman-teman untuk masuk ke PTN Turki itu ada 2 cara ya, ada jarak tes tertulis dan menggunakan berkas ijazah. Nah, di sini putrinya Pak Freddy ini menggunakan jalur berkas ijazah yang dimana ijazahnya itu karena kan ijazah itu penting banget ya. Terus juga diperjuangkan di sekolah, sayang banget kalau nggak dipakai, nilainya bagus-bagus gitu kan ya. Makanya kita daftarkan di Bandirma University. Nah, di awal nih Pak Freddy nih, karena kan buat gambaran ayah bunda juga,
kira-kira tantangan perdana ketika sampai ataupun di 3 bulan pertama tuh entah itu sebagai orang tua ataupun sebagai anak gitu ketika sampai di Turki itu gimana tuh Pak? Pertama ya, justru tantangannya di orang tua. Oh, di orang tua ya. Kalau di anak mah anak saya kebetulan kan juga dulu di pesantren, kemudian di ini terus sudah biasa jauh dari orang tua juga gitu ya. Dan ketika ke sana itu buat anak-anak nih, kita jangan takut ya buat anak-anak. Anak-anak kita itu, anak-anak zaman sekarang itu senang tantangan semua gitu. Betul. Jadi buat mereka kuliah jauh ke Turki, tadinya kita orang tua kan mengkhawatirkan nih, gimana nih anaknya jauh dari orang tua ya. Ternyata anak-anaknya enjoy aja sih. Karena di sana juga banyak orang Indonesia, masih Indonesia juga, terus orang-orang Turki juga sama dengan mahasiswa terutama mereka sangat menghormati gitu kan. Jadi kalau anak saya cerita tuh orang-orang Turki tuh kalau ke mahasiswa, ke pelajar tuh apalagi yang dari luar ya itu sangat menghormati dan sangat menghargai gitu, sehingga terbantulah situasi itu untuk anak-anak saya di sana dan juga dia jadi betah, dia juga seneng gitu kan. Nah tinggal orang tuanya memang, orang tuanya yang mengikhlaskan gitu. Juga supaya bisa tenang gitu juga di sana, dan alhamdulillah saya ada beberapa kali ke sana kan, situasinya juga memang kondusif, semuanya juga bagus, kampus juga baik, lingkungan tempat tinggalnya juga bagus kan gitu. Jadi tipsnya itu juga orang tua tuh update informasi update informasi, alhamdulillah. Ayo putra putrinya jangan lost kontak gitu kan ya. Malah terkadang kitanya khawatir ya sebagai ayah bundanya nih. Kalau mahasiswa aja mah mereka, karena di sana juga ada himpunan pelajar ya. Ada. Jadi di kampus sendiri, di kampus Bandermat, ceritanya anak saya kan memang ada juga keahlian-keahlian yang mereka bisa berkumpul sama mahasiswa gitu kan. Mahasiswa Indonesia kan, mahasiswa internasional. Di kelasnya kebetulan ada mahasiswa Indonesia, sisanya internasional dan kawan-kawan asli Turki kan. Kemudian juga di sana kan ada himpunan pelajar Indonesia, ada beberapa nama, ada pelajar Islam juga ada yang pelajar umum, ada segala macam lah. Saya juga tidak terlalu paham apa-apa, tapi dia sering update aja, ikut acara ini, kumpul di sini, terus kirim foto lagi bareng-bareng dengan mahasiswa juga Indonesia, juga ada dengan mahasiswa luar juga sedang ini gitu beraktivitas. Jadi buat kami ya orang tua khususnya gitu, saya ya puas lah lihat anak saya bisa kuliah di sana, berkembang di sana, kemudian wawasan internasional juga berkembang gitu ya. Dan juga target-target akademik juga buat saya juga bagus, bagus anak-anak. Betul banget ya, karena lokasi Turki itu kan kayak hub suatu dunia ya, Pak Freddy ya, dimana 10% mahasiswa di kampus PTN Turki itu adalah mahasiswa asing. Jadi putri Bapak nggak hanya sekedar belajar bareng orang Turki doang, tapi sama beberapa mahasiswa dari negara lain juga tuh ya. Networkingnya tuh, benefit selanjutnya tuh ya, networking dari lulusan PTN Turki itu pasti besar. Apalagi kan kalau kuliah itu kan ngomongin karir ya, Pak Freddy ya. Betul. Nah, ketika berkarir itu kan kalau di Indonesia mungkin udah nggak terlalu banyak ya peluang-peluang berkarirnya, bisa berkarir tuh di Eropa maupun di luar negeri lainnya, seperti itu. Keren banget ya. Nah, terkait tentang fokus tujuan akademik nih, tadi kan Pak Freddy dan alhamdulillahnya putrinya keterima di Fakultas Gizi di Bandirma. Kira-kira gambaran ke depan sebagai orang tua tuh mau ke arah mana sih? Ya, kan ini sebetulnya di Turki ya, Fakultas Gizi itu termasuk jurusan yang lumayan terbaik itu di Banderma itu. Selain dia kan satu fakultas dengan kedokteran. Betul. Dia punya gedung sendiri tuh. Dia punya gedung sendiri, fakultasnya bagus. Saya juga pernah hadir ke sana. Kemudian ilmu yang dipelajari itu sebetulnya ilmu yang sangat dibutuhkan saat ini gitu. Baik di Indonesia maupun di secara global ya, tentang gizi, tentang diet itu yang sekarang menjadi tren di masyarakat juga kan gitu. Apa maraknya minuman-minuman kekinian tuh itu kan? segala macam, pola hidup sehat, kemudian bagaimana ini segala macam itu sangat berkembang dan saya tanya sama anaknya gini, sulit nggak kuliahnya? Enggak, kata dia. Karena kan memang di awal-awal kan belajar dulu bahasa ya, mudah kok, tidak masalah gitu. Bahkan praktikum-praktikum kan, kenapa selain fasilitasnya lengkap, bahasanya juga lebih mudah dipahami juga. Akhirnya karena sudah ada bahasa kan, ternyata juga para dosen atau bahasa dia katanya hoja namanya. Hoja. Itu juga sangat welcome ya, sangat membantu lah, sangat membantu, bahkan memotivasi, membantu, bahkan kalau ada yang berprestasi sering dikasih hadiah segala macam. Jadi memang apresiasi tinggi banget ya. Iya betul. Jadi memang suasana akademiknya sangat menunjang ya untuk meningkatkan kemampuan
anak saya dalam hal ini gitu di kuliah di sana. Jadi saya juga nggak khawatir kalaupun beliau nanti anak saya nanti mau bersaing kuliah tetap kerja di sana, mungkin saya juga tidak khawatir. Kalau mau pulang ke sini juga saya sangat yakin bisa sangat bersaing dengan yang ada di sini. Betul, karena tadi kan ketika kuliah di Turki itu kan kita nggak belajar di kelas aja ya, iya, Pak Freddy betul, ya. betul. Aktif di luar tadi ada komunitas Indonesia maupun komunitas internasional yang akhirnya value edit lulusan PTN Turki itu lebih ya, lebih karena kan fighting ya di luar sana, mereka hidup mandiri, terus juga bergaul sama kalangan-kalangan internasional. Ya saya yakin tadi bener ya, value-nya itu lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang mungkin hidupnya nggak jauh dari keluarga. Seperti itu. Oke. Nah, karena jauh nih lokasinya tadi ya, kita di Indonesia, terus putrinya di Turki. Nah, kira-kira untuk memastikan selalu sehat gitu ya, putri itu gimana tuh, Pak? Ya kalau sekarang kan sebenarnya sudah mudah ya komunikasi. Betul. Ya, pakai WhatsApp video kan gitu. Kalau dengan ibunya mah hampir tiap hari saya lihat gitu ya. Ibunya yang ngecek gitu. Kalau anaknya sendiri ya mungkin nanti kalau ingat mungkin dia ngecek segala macam, bisa lihat di saat santainya baru nanti komunikasi dengan ibunya. Ya biasa di sana kan masalah kesehatan bagaimana, masalah ini seperti apa. Memang kan beda ya dengan di Indonesia ya. Di sana kan iklimnya sudah 4 musim. Kayak sekarang sedang musim dingin. Betul. Tapi kan udah di sana mahasiswa Indonesia kan udah saling mengingatkan gitu ya. Jadi kita ketika datang ketemu dengan senior-senior juga disampaikan nanti musim dingin begini, jaga kesehatannya begini, musim panas begini, jaga kesehatan. Itu saya kira itu mah udah inilah bukan hal yang sulit lagi untuk terkait kesehatan, terkait kebiasaan dan sebagainya. Kita udah punya senior-senior, kawan-kawan yang sangat bagus ya, membantu adik-adiknya apabila ada kesulitan, ada permasalahan, mereka sigap-sigap lah, bagus lah menurut saya gitu. Betul, apalagi kalau di Turki itu kan terkait asuransi itu wajib iya, betul lah. Di awal ketika kita bikin, karena kan Global Edu Amanah pun juga ngebuat pemberkasan di awal ya. Betul. Di awal ketika bikin izin tinggal, ikamet itu kan ya sudah wajib menyertakan asuransi kesehatan. Ya. Dan jaminan kesehatannya juga bagus di sana. Iya, betul. Apalagi Mbak Dirma itu punya depannya rumah sakit ya. Rumah sakit. Depan kampus rumah sakit itu juga ada punya klinik rumah sakitnya tuh kalau kita lihat bareng-bareng. Pernah ada teman satu apartemennya gitu ya, sakit itu terjamin lah dibawa ke rumah sakitnya, enak semua, tidak sulit lah, tidak terbayang seperti kayak tidak lagi di Indonesia gitu. Jadi mudah. Betul. Nah, saya yakin tadi kan karena peluang kegiatan banyak banget di Turki untuk putri Bapak. Nah, pasti kan cerita juga ke orang tua nih, bagaimana caranya nih pihak orang tua nih ya, entah itu menasihati ketika putrinya itu aktif di akademiknya, aktif di organisasi nih ataupun kegiatan-kegiatan lainnya nih supaya tetap bisa bagus semuanya gitu kan. Itu kira-kira gimana tuh tipsnya tuh? Priority sebetulnya ya. Oh, prioritas ya. Sekarang berangkat ke Turki itu apa tujuannya kan gitu. Balik ke goals utama dulu ya. Iya betul. Tujuan utamanya adalah belajar kan gitu. Studi. Maka mesti serius dan selesaikan studinya sesuai target yang udah dibicarakan bersama kan gitu. Selesai tepat waktu, kemudian hasilnya bagus gitu kan. Tetapi itu jangan sampai, saya selalu bilang gitu, jangan sampai itu membuat kamu kalau orang sekarang bilangnya ya, kudet kali ya, kudet kurang update. Kurang update, jangan sampai kita jadi anak yang gak gaul, introvert ya. Buat apa sekolah ke Turki tapi gaulnya cuma dari apartemen sampai ke kampus apartemen, kampus kupu-kupu gitu aja, buat apa? Kuliah pulang. Tapi itu kan ketika prioritinya sekolahnya, studinya itu tetap jadi utama, baru dia aktif tempat lain. Dan ternyata juga fleksibel sih ya. Jadi kan kalau udah kuliah itu kan anak-anak kita ajar dewasa, dia udah bisa memilih priority gitu. Ya. Kapan dia waktunya ini segala macam. Alhamdulillah, saya kira kalau anak saya aktif di beberapa organisasi kan, kadang-kadang diajak kayak sekarang nih mau ada acara winter camp, acara itu semua bisa diatur sih dari sisi waktu. Betul. Antara kuliah terus dengan hojanya, kemudian aktivitasnya bisa diatur. Dari sisi waktu semua bisa bisa diatur. Yang penting kita dari orang tua tetap monitor, motivasi kan gitu. Betul. Nah,
Bener banget ya, ayah bunda, jadi jangan khawatir ketika memang anak, karena memang waktunya mereka belajar ya, iya. kita buat kesalahan tapi tetap bimbingan orang tua itu Iya, penting banget ya, harus. seperti itu. Nah, kita ngomong-ngomong terkait tentang sistem pembelajaran di Turki nih, Pak Freddy nih ya. Banyak banget orang ayah bunda bertanya ke Global Edunia, anak saya tuh nggak bisa bahasa Turki. Iya. Nah, ini kira-kira ini pengalamannya Putri, Pak Freddy nih Iya. terkait bahasa Turki. Kayak tadi kan jago banget nih, kayaknya udah bergaul sama orang Turki. Nah, itu di awal tuh apa langsung jago? Apakah ada persiapannya dulu atau di tahun pertama seperti apa gitu? Ini kan anak saya kan ngambil kuliahnya kan yang opsinya bahasa Turki. Betul. Kan kuliah di Turki itu ada opsi juga yang pakai international Language, study ya, ya. jadi pakai bahasa Inggris kan. Tapi anak saya ngambilnya opsi bahasa Turki. Karena saya selalu bilang sama anak saya, kalau kamu pergi kemana nih, ke Turki, harus belajar bahasanya gitu. Jadi sangat bagus kalau ngambil kuliah yang sesuai bahasa Turkinya gitu. Karena kalau di Indonesia nggak ada pelajarannya tuh. Nggak ada. Kalau belajar bahasa Inggris di Indonesia banyak. ya, saya wajib bilang. malah gitu kan. Nah, sehingga dia ambil di situ. Memang ada aturan di Turki itu, istilahnya tuh tomer ya. Ambil tomer. Untuk jurusan-jurusan tertentu harus sampai lulus sertifikat berapa gitu. Nah, alhamdulillah anak saya kan waktu itu harus sertifikat C2 atau C1 lupa saya gitu. Sampai selesai gitu. Memang pasti semua ada kegagapan di awal-awal, khususnya ketika komunikasi, tapi kan karena udah tinggal di sana, interaksi dengan siapapun, itu secara alami gitu, pasti akan memudahkan untuk Mau komunikasi. nggak mau ya, Ya. kita ke toilet aja pakai bahasa Turki, Turki, kan? baca buku bahasa Turki, Turki, semua bahasa Turki. Itu mah jangan khawatir lah anak-anak kita nih, anak-anak yang menyukai tantangan sekarang, anak-anak yang sekarang seneng bahkan dia melihat hal yang baru gitu. Ini kan karena sekarang dunia sudah global, digital, itu sangat memotivasi semua anak-anak. Jadi kita jangan khawatir lah dengan anak kita, insya Allah mereka semangat. Ya kita tinggal mengarahkan lah orang tua. Mengarahkan gitu. dan tinggal memotivasinya Itu nih dia, ya. itu Dan dia. selalu mengingat goals di awal Iya, itu ketika dia. berangkat pulang dari Turki. Nah, sekaligus juga untuk mengantisipasi hal itu, Pak Freddy dari Global Edu Amanah itu juga menyediakan program persiapan bahasa Turki yang dimana sebelum putra-putri ayah bunda berangkat ke Turki, kita adakan program persiapan sebelum keberangkatan. Besar harapan ketika tadi mengikuti program Tomer, teman-teman peserta itu udah punya bekal nih, Iya, betul, gitu kan betul. ya. Karena apa? Karena nanti ketika ikut kelas Tomer itu kan nggak hanya bareng sama mahasiswa internasional lainnya ya. Bareng. Dan ketika mengikuti program persiapan itu kita udah punya bekal lah. Iya. Kita lebih unggul dibandingkan dari peserta beberapa negara lainnya. Iya, dulu kan ada kayak bimbingan dulu ya. Betul. Di ini Global Edu nih secara online ya. Secara online karena waktu itu kan anak saya jauh di Bandung ya. Jadi mungkin online dengan yang di Jakarta segala macam. Nah itu bagus itu. Jadi ketika awal-awal datang ke sana kebetulan saya ikut nganter kan. Iya. Ya dia sudah sedikit pede lah. Nah, karena udah tahu yang dasar-dasar bahasa Turkinya gitu. Introduction-nya, perkenalan daily activity-nya. Nah, tinggal ya. kan ikut Tomer kan supaya memudahkan untuk diskusi dan memudahkan untuk ikut kuliah kan itu. Kesana. Untuk bicara gitu. Jadi lebih alhamdulillah juga jadi lancar ya. Anak saya kayaknya lulus terus tuh di sertifikatnya gitu. Oke, nah itu juga terkait bahasannya itu juga banyak nih terkait karena kan kalau orang tua tuh nggak jauh-jauh ngomongin tentang keamanan tadi udah aman Iya, banget betul, ya. udah lah, Terus aman. bahasa dan kita ngomongnya spill ini nih biaya. Ini nih so far kalau di Turki tuh semurah apa tadi kan di awal udah di spill nih ya. Iya. Nah kita spill nih kira-kira semurah apa sih Pak Freddy, entah itu biaya SPP kuliah, apa yang membedakan dengan di Indonesia plus biaya hidup? Iya, boleh. Seperti itu Pak Freddy. Boleh. Paling kita minum dulu aja Oh, ya. boleh silakan. Biar reda ini. Ini udah kalau ngomongin biaya nih Orang tua urusannya orang gitu tua kan ya. Mikirnya Seperti agak itu. jauh nih. Mas Alpar gini, kalau untuk biaya ya. Ini yang membuat saya excited juga di awal, terkaget-kaget sebetulnya. Saya karena kan anak saya ini bukan beasiswa ya. Betul. Bukan beasiswa di Mandiri ya. Mandiri. Pertama ketika dengar dulu biaya kuliah dulu. Berapa biaya kuliah per semester? Waktu itu satu semester kan dia hampir 1, sekian juta Rupiah. Kalau dirupiahkan tuh belum sampai 2 juta. Belum sampai waktu 2 itu. juta. Belum sampai 2 juta. Fakultas gizi loh. Fakultas gizi satu semester itu udah nggak bayar apa-apa lagi. Oh, hanya SPP per Iya, kalau semester. Tomer kan beda lagi ya. Betul. Itu untuk SPP per bulan. Per Per semester. semester. Memang sekarang ada kenaikan gitu.
Nah, anak saya mohon maaf ada kenaikan. Saya lihat kenaikan ternyata HID-nya juga 2,5 juta. Dan saya lihat ini masih jauh lebih murah dari PTN yang ada di Indonesia. Nah, kayak nggak signifikan ya, seperti itu. Jadi murah sekali karena memang di PTN di Turki itu kan disubsidi oleh pemerintah kan dengan fasilitasnya bagus semua full sehingga murah tidak sampai 3 juta saya bayar anak saya 1 semester. Itu yang pertama. Kemudian biaya hidup ya. Biaya hidup Turki itu kan negara Eropa Asia. Asia. Dan kebetulan Turki ini juga negara agraris. Dia bisa menyiapkan semua untuk kebutuhan pokoknya, sandang, pangan gitu ya. Sehingga otomatis juga di sana juga harga-harga juga tidak tinggi. Walaupun saat ini kan Turki sedang mengalami inflasi, tapi tidak masalah karena mereka dia bisa menghidupi dirinya sendiri sehingga harga-harga juga tidak tinggi. Dan biaya hidup anak saya itu setelah saya tanya-tanya nih dengan teman saya yang mengkuliahkan anaknya di Jogja sama di Malang. Saya tanya ya, ada anaknya kuliah di Malang, ada anak kuliah di Jogja, ada anak kuliah di Surabaya gitu ya. Saya tanya, berapa sekian? Loh mirip-mirip aja sama anak saya di Turki. Malah kalau menurut saya pas saya tanya anak teman saya yang di Jakarta, mahalan di Jakarta gitu. Karena di Jakarta tuh harga kos-kosannya sudah mahal. Iya, apalagi kalau di kota dekat-dekat belum makannya kan, makannya mahal. Kalau di sana, kalau lagi kuliah, makan di lingkungan kampus itu murahnya minta ampun. Murah sekali katanya, hanya di kantin itu untuk mahasiswa hanya makannya 6.000 katanya, 5.000, 7.000 rupiah, cuma sudah macam-macam. Jadi saya kalau dengar cerita dari anak saya begitu. Ya, jadi sehingga kalau kita lihat dari biaya hidup di Turki gitu, buat anak-anak, buat anak kita yang kuliah relatif lah tidak jauh berbeda dengan kita nguliahin anak kita di kota-kota di Indonesia. Wah, tuh teman-teman ayah bunda ya. Nah, jadi memang nggak jauh beda banget ya ketika kuliah. Jadi dibandingkan kita kuliah di luar kota gitu kan ya, mendingan langsung aja ke Turki. Terus kayak gini saya juga yang tertariknya juga ya. Kan Turki itu kan bebas visa ya. Jadi ketika kita mau nengok gitu juga itu ya lebih mudah. Kita punya paspor, cari tiket yang murah kan banyak tiket murah kan sampai ke sana. Ya udah sampai kita di sana. Jadi dibandingkan anaknya pulang kita yang ke sana ya. Ayah bundanya yang ke Turki ini. Itu ide bagus juga sih ya. Karena memang tadi ya bebas visa plus juga dekat dengan negara-negara Eropa lainnya. Iya, dekat dengan yang lain. Seperti itu. Nah, kira-kira ada nih Pak Freddy momen nggak? Karena kan udah 2 tahun nih. Titik di mana tuh putrinya Pak Freddy ini lagi down-downnya gitu kan ya, karena kan namanya teman-teman Gen Z kan, kira-kira di tengah-tengah jalan entah dia down, capek. Nah dari Pak Freddy sendiri ini untuk memotivasinya itu seperti apa? Pertama memang ini ada 2 aspek nih. Aspek pertama karena mungkin aspek itu ya, ini kalau anak saya kan karena dia punya sedikit kalau sama udara dingin gitu ya, jadi dia mungkin kalau saat kayak sekarang lagi winter itu kadang-kadang dia suka down sedikit lah karena kan demam atau apa begitu. Tapi situasinya di sana seperti itu dan mudah lah obat-obatan juga mudah kan dia cepat juga recovery-nya. Di saat sakit wajar lah orang-orang semua anak-anak down tuh biasa lagi sakit. Dan yang kedua memang di awal-awal aja sih sebenarnya kaitan dengan bahasa kan biasa. Jadi ketika agak seperti sulit memahami apa yang diajarkan, ya itu down biasa kan. Tapi di awal-awal ya semua begitu, namanya juga transisi ya. Datang tempat baru, belajar baru. Tapi sampai hari ini setelah 2 tahun, alhamdulillah nih kelihatannya nggak ada sesuatu yang sangat signifikan ya. Jadi bikin anak saya down nggak ada. Alhamdulillah. Happy aja kelihatannya. Happy aja. Banyak temennya, banyak ininya, belajarnya juga bisa terkontrol dan lain-lain. Betul banget jadi Bunda. Nah, karena banyak banget pertanyaan yang seperti itu, Pak Freddy ya, maka dari itu akhirnya Global E2 Amanah itu punya tim pendamping di sana yang memang standby di Turki. Besar harapan mempermudah komunikasi para siswa dan orang tua seperti itu kan. Sisi lain orang tua yang memberangkatkan putra-putrinya ke Turki, pihak Global E2 Amanah itu membuatkan grup ya agar lagi-lagi kadang-kadang kan dia nggak cerita ke orang tuanya sendiri nih gitu ya, terkadang deket sama temennya ceritanya ke ayah bundanya gitu kan, temennya gitu kan, malah kita tahu ini dari orang tuanya seperti itu kan. Sisi lain kayak kemarin juga di awal tahun kita mengadakan pengajian orang tua, besar harapan tuh supaya silaturahminya tak terputus. Jadi nggak hanya minjem 100 aja gitu kan. Terus juga di sana kan
hubungan antar mahasiswanya juga erat ya. banget, bagus. betul. Saya kemarin waktu sempat nengok anak ya di pertengahan tahun lalu kan sama istri saya ke sana tuh. Itu ya ternyata dibantu-bantu juga dengan mahasiswa-mahasiswa di sana kan, kenal semua kan gitu. Nilai gotong royongnya masih ada banget ada. ya. Jadi sehingga kalau kayak misalnya anak sedang down itu biasanya mereka saling menguatkan gitu. Betul. Saya lihat begitu. Jadi dan kadang mahasiswa jauh juga datang dia kan gitu. Iya. Karena mungkin perasaan bareng-bareng gitu ya. Ada ikatan emosional antara mahasiswa-mahasiswa Turki dan memang mereka solid banget ya teman-teman ya. Mereka udah niat untuk belajar sebagai duta-dutanya Indonesia, duta-duta muda Indonesia, dan pasti orang tua sangat bangga ya ketika putra-putrinya itu berhasil berangkat ke Turki, terus nanti juga lulus membawa nama baik keluarga dan Indonesia itu sendiri ya. Kan di kampusnya juga difasilitasi ya. Kemarin tuh anak-anak itu yang anak-anak Indonesia yang di sana kan tampil gitu, kesenian Indonesia kan di kampus, tari saman, tari apa kan gitu. Jadi suasananya akhirnya betul-betul saling menguatkan lah di antara mereka gitu. Iya, jadi memang nggak bakal lupa juga sama kampung halaman ya, seperti itu. Nah, jadi ayah bunda terkait kekhawatiran itu dengan adanya podcast ini besar harapan bisa berkurang ya, seperti itu. Dan akhirnya Global Edu Amanah pun juga selalu berinovasi agar tadi ya masalah-masalah yang akan muncul bisa kita prediksi dan bisa kita atasi yang udah ada. Nah, mungkin dari Pak Freddy terakhir nih untuk meyakinkan lagi nih ayah bunda yang di rumah supaya bisa mengikhlaskan gitu karena mensupport, mendukung putra-putrinya untuk bisa kuliah di Turki. Seperti apa nih Pak? Ya, pertama ya untuk di sana di Turki jangan khawatir. Saya tuh kaget juga ya ketika anak saya tuh cerita gitu. Jadi ternyata orang-orang Turki tuh dia sangat menghargai pelajar atau mahasiswa dalam hal ini, apalagi yang abroad, yang dari luar. Belajar ke Turki itu. Jadi mereka mempermudah, mereka humble gitu, kawan-kawan itu dengan sangat membantu lah. Tetangga-tetangganya kan gitu juga sangat membantu. Anak saya sering cerita juga tentang itu gitu. Jadi kalau kita nih ke pelajar katanya gini gitu dari kawan-kawan dari orang-orang Turki mereka. Terus yang kedua juga buat kita ya, saya harus ulangi lagi nih sekali lagi gitu. Kenapa kita perlu kalau kita punya kemampuan ini, anak kita kirim kuliah ke Turki untuk memberikan wawasan yang lebih dari kita gitu. Kalau kita wawasannya di sini-sini aja gitu ya. Anak-anak kita bawa ke wawasan yang lain yang lebih luas, lebih global, lebih internasional gitu. Untuk tantangan masa depan mereka segala macam. Dan alhamdulillahnya kebetulan di Turki baik biaya hidup, kemudian biaya kuliah gitu, kemudian juga suasana di sana gitu sangat mendukung lah gitu. Terutama untuk anak-anak kita yang ingin berkembang ke depan. Gitu. Saya kira itu paling ya yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Freddy. Itu terkait tentang pengalaman Pak Freddy memberangkatkan putrinya berkuliah di Fakultas Gizi di Banjarmasin University bersama Global Edu Amanah. Maka dari itu, ayah bunda, kami Global Edu Amanah siap menjadi partner pendidikan putra-putri kesayangan ayah bunda agar tadi ya mulai dari persiapan, program bahasa Turki, pemberkasan visa studi, lalu juga keberangkatan, sampai penjemputan dan tempat tinggal dan daftar ulang pastinya selesai akhirnya tuntas. Jadi si anak itu fokus mempersiapkan nilainya aja, mempersiapkan ujiannya aja, seperti itu. Untuk informasi lebih lengkap terkait program kuliah di Turki bersama Global Edu Amanah, bisa langsung nanti nih kepoin nih websitenya di www.globaleduamanah.com ataupun kita update banget nih Pak Freddy di Instagram kita ya, globaledu.id, dan Global Edu Amanah pun juga sering berinteraksi dengan mahasiswa di Turki ya, supaya memperpanjang silaturahmi kurang lebih seminggu sekali dengan adanya live streaming maupun webinar bareng mahasiswa di Turki, seperti itu. Baik, cukup sekian. Sekali lagi terima kasih ayah bunda, sobat Gia yang telah menonton podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.